Di kota besar yang ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan dan gemerlap cahaya, Busari menghabiskan masa tuanya dengan perasaan sunyi yang begitu dalam. Bertahun-tahun lalu, ia memiliki kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya. Kehidupan keluarga mereka sederhana, namun penuh cinta. Setiap hari adalah momen berharga bersama anak-anaknya yang tumbuh di bawah bimbingan dan kasih sayangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan berubah. Anak-anak Busari tumbuh dewasa dan mulai mengejar impian masing-masing di berbagai kota besar. Mereka meninggalkan rumah untuk melanjutkan pendidikan dan karir, dan perlahan-lahan, rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini terasa semakin sepi. Setelah suaminya meninggal, Busari hidup sendiri. Anak-anaknya, meski masih mengunjungi sesekali, semakin sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang semakin menumpuk membuat mereka jarang pulang untuk menengok ibunya. Awalnya, mereka masih menyempatkan waktu untuk menghubungi Busari melalui telepon atau video call, tetapi lambat laun komunikasi itu semakin jarang. Busari selalu berusaha memahami kesibukan anak-anaknya dan tidak ingin merepotkan mereka. Meski begitu, rasa kesepian yang dalam mulai mengisi hatinya. Setiap malam, Busari merasakan sunyi yang menyelimuti rumah, membuatnya rindu akan kebersamaan keluarga yang dulu selalu menemani hari-harinya. Dengan bertambahnya usia, Busari mulai menyadari bahwa ia tidak lagi cocok tinggal di kota besar yang penuh dengan kesibukan dan keramaian. Setiap sudut kota yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi asing. Teman-teman sebayanya pun sebagian besar telah pergi atau berpindah. Rumah yang dulunya penuh dengan keceriaan anak-anak sekarang terasa hampa, dan dinding-dindingnya seakan menyimpan kenangan yang semakin membuat hatinya pedih. Suatu hari, saat sedang duduk termenung di ruang tamu yang sepi, Busari tiba-tiba terlintas gagasan untuk meninggalkan kota ini dan mencari tempat tinggal baru. Ia ingin menemukan tempat yang bisa memberinya kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota dan ingatan yang terus menghantuinya. Tanpa banyak pertimbangan, Busari memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kota dan mencari ketenangan di alam. Ia mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan, hanya mengambil barang-barang yang memiliki nilai sentimental, seperti foto keluarga dan beberapa barang kesayangan. Bagi Busari, keputusan ini mungkin terlihat aneh bagi orang lain, tetapi ia merasa sudah waktunya mencari kedamaian batin. Pilihannya jatuh pada sebuah gubuk kecil di tepi hutan, tempat yang jauh dari keramaian dan hampir terlupakan. Busari berharap, di tempat itu, ia bisa menemukan ketenangan dan kedamaian yang selama ini dicarinya. Dengan bantuan beberapa orang, ia meninggalkan kota dan memulai perjalanan baru ke hutan, ke gubuk sederhana yang sudah lama ditinggalkan. Di tengah alam yang sunyi, Busari merasa hatinya mulai tenang. Meskipun jauh dari keluarga, ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, menikmati kedamaian yang lama ia rindukan. Bagi Busari, inilah awal baru untuk menemukan arti kebahagiaan yang sejati. Hari-hari Busari di hutan berjalan penuh kedamaian meski kesederhanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan barunya. Setiap pagi, ia akan berkeliling di sekitar gubuknya untuk mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai yang jernih, atau mengumpulkan buah-buahan liar. Meski hidupnya di hutan jauh dari fasilitas kota yang dulu akrab, Busari merasa lebih bahagia dan tenang. Hutan itu seolah memberinya kesempatan untuk berdamai dengan rasa sepi yang selama ini mengguncang jiwanya. Suara burung yang berkicau, aliran sungai yang gemericik, dan angin yang berhembus lembut membuatnya merasa dipeluk oleh alam. Ia merasa hutan adalah teman baru yang memahami hatinya yang rapuh. Suatu pagi, ketika Busari sedang berjalan di sepanjang sungai untuk mengumpulkan air, ia dikejutkan oleh sebuah suara lirih. Awalnya ia mengira itu hanya suara binatang biasa,
Tetapi kemudian ia mendekati asal suara dan mendapati seekor anak singa kecil tergeletak lemah di dekat bebatuan. Tubuh anak singa itu tampak kurus, dan ada luka kecil di salah satu kakinya. Busari menatap anak singa tersebut dengan penuh iba, merasakan kepedihan yang mengingatkannya pada dirinya sendiri yang juga kesepian dan tak memiliki keluarga di sisinya. Tanpa ragu-ragu, ia memutuskan untuk membawa anak singa itu ke gubuknya agar bisa dirawat dengan lebih baik. Sepanjang perjalanan kembali ke gubuk, Busari memegang tubuh anak singa itu dengan hati-hati. Di satu sisi, ia tahu bahwa membesarkan seekor singa bukan hal yang mudah dan tentu berisiko. Namun, rasa belas kasihnya lebih besar daripada ketakutannya. Baginya, anak singa kecil itu adalah makhluk lemah yang membutuhkan bantuan, sama seperti dirinya yang juga merindukan teman di tempat asing ini. Sesampainya di gubuk, Busari membersihkan luka anak singa itu dengan hati-hati, menggunakan kain yang dibasahi air dari sungai. Ia juga mencoba memberinya makan dengan sedikit persediaan yang ia miliki. Anak singa itu, meski masih tampak lemah, mulai merespons dengan lirih, seakan memahami bahwa nenek tua ini hanya ingin membantunya. Busari memberi nama pada anak singa itu, Leo. Ia berbicara pada Leo seolah berbicara pada seorang teman lama, menceritakan kisah hidupnya dan bagaimana ia juga merasa terasing di dunia ini. Leo, meski tak bisa berbicara, menatap Busari dengan mata yang penuh rasa percaya. Setiap pagi, Busari merawat Leo dengan penuh perhatian, memastikan ia makan dengan cukup dan lukanya sembuh perlahan. Kehadiran Leo memberikan kehangatan tersendiri dalam kehidupan Busari di hutan. Meski Leo adalah seekor hewan, Busari merasa bahwa Leo adalah teman yang memahami kesepiannya tanpa menghakimi. Seiring berjalannya waktu, Leo tumbuh menjadi bagian dari kehidupan Busari yang tak tergantikan. Setiap kali ia pergi untuk mencari makanan atau kayu bakar, Leo selalu mengikuti di sisinya, seolah berusaha melindungi Busari dengan segenap keberanian yang ia miliki meski tubuhnya masih kecil. Persahabatan mereka yang terjalin ini begitu indah, saling melengkapi dan mengisi kekosongan yang masing-masing rasakan. Bagi Busari, Leo bukan sekadar seekor singa kecil yang ia selamatkan, tetapi juga sosok yang memberinya kekuatan dan alasan untuk tetap bertahan di hutan, menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Waktu terus berlalu, dan Leo tumbuh menjadi seekor singa dewasa yang gagah. Tubuhnya kini besar, dengan bulu berwarna coklat keemasan yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap pagi, Busari terbangun dan melihat Leo tidur di depan pintu gubuknya, seolah-olah menjadi penjaga yang setia dan siap melindunginya kapan saja. Leo bukan lagi singa kecil yang dulu ia temukan dalam keadaan lemah, melainkan seekor singa dewasa yang penuh kekuatan namun memiliki hati yang lembut kepada Busari. Mereka menjalani hari-hari bersama, menjelajahi hutan yang seolah sudah menjadi rumah bagi mereka berdua. Kedekatan mereka semakin dalam dan tak terpisahkan. Leo yang besar dan gagah itu selalu berjalan di samping Busari dengan langkah tenang. Meskipun di balik ketenangannya, tubuhnya tetap siaga, seolah-olah selalu siap melindungi Busari dari bahaya. Kehadiran Leo membuat Busari merasa aman dan terlindungi di hutan yang kadang-kadang bisa terasa menakutkan bagi seorang nenek tua sepertinya. Meskipun Leo adalah seekor hewan buas, Busari tidak pernah merasa takut. Ia percaya bahwa Leo telah menganggapnya sebagai keluarga, dan ia pun menganggap Leo bukan sekadar hewan, tetapi juga sahabat sejatinya. Di setiap kesempatan, Busari akan berbicara kepada Leo, menceritakan banyak hal, mulai dari masa mudanya, tentang suaminya yang sudah tiada, hingga anak-anaknya yang tinggal jauh di kota. Leo, meski tidak bisa merespon dengan kata-kata, selalu mendengarkan dengan tenang. Tatapan matanya menunjukkan kesetiaan yang mendalam. Saat Busari bicara, Leo akan duduk atau berbaring di sampingnya,
matanya menatap Busari dengan ekspresi yang seakan penuh perhatian. Busari merasa Leo memahami kesedihannya, kehilangannya, dan semua rasa kesepian yang ia pendam selama ini. Hubungan antara mereka begitu tulus, terjalin dari saling pengertian tanpa kata-kata. Tak hanya menjadi pendengar setia, Leo juga membantu Busari dalam kegiatan sehari-hari di hutan. Ketika Busari pergi ke sungai untuk mengambil air atau mengumpulkan buah-buahan, Leo selalu berada di sampingnya. Leo tak jarang membantu membawa beban dengan cara yang unik, membiarkan Busari meletakkan beberapa kantong kecil di punggungnya. Bagi Busari, Leo adalah lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ia adalah rekan hidup, teman bicara, dan penjaga setia yang selalu berada di sisinya. Leo memahami Busari dengan cara yang mungkin tak bisa dilakukan manusia. Hari-hari yang mereka lewati bersama di hutan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Leo yang besar dan kuat memberikan ketenangan hati bagi Busari, dan Busari memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada Leo, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan sejak kecil. Hutan itu, yang dulu terasa sunyi dan asing, kini berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kedamaian bagi mereka. Kehadiran Leo di samping Busari menjadi simbol cinta dan kesetiaan yang melampaui batas antara manusia dan hewan. Bagi Busari, Leo adalah bukti bahwa persahabatan sejati bisa hadir dari tempat yang tak terduga, di saat ia merasa dunia ini telah meninggalkannya. Suatu hari, saat Busari sedang melakukan aktivitas hariannya di tepi sungai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari itu awalnya tampak tenang, dan Busari sedang asyik menimba air dengan ember kayu tuanya sambil bersenandung pelan. Namun, tanpa disadari, beberapa orang asing mulai memasuki hutan. Mereka adalah sekelompok pemburu liar yang hendak berburu hewan untuk dijual atau sekadar mendapatkan hasil buruan di pasar gelap. Pemburu-pemburu itu sudah sering kali masuk ke hutan untuk mencari mangsa, dan kali ini mereka membawa senapan serta perlengkapan lengkap. Mereka berjalan dengan hati-hati, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara, namun kehadiran mereka meninggalkan jejak yang tak terhindarkan. Busari, yang sedang berkonsentrasi dengan aktivitasnya, tidak menyadari keberadaan para pemburu itu sampai salah satu dari mereka melihatnya dan mulai mendekat. Dari kejauhan, pemburu itu menatap Busari dengan penuh keheranan, mungkin tak menyangka ada seorang nenek tua yang hidup di hutan belantara seperti ini. Dengan rasa penasaran bercampur niat buruk, ia mulai mendekati Busari, dan tanpa sepengetahuan nenek itu, tangannya telah menggenggam gagang senapan yang tergantung di bahunya. Busari merasa ada yang tidak beres ketika ia mendengar bunyi dedaunan yang bergemerisik mendekat, dan ketika ia menoleh, ia melihat sosok pria tinggi yang mendekat dengan tatapan yang dingin dan tajam. Merasa terancam, Busari mencoba untuk mundur perlahan, tetapi pria itu semakin mendekat dengan langkah-langkah yang tak terbendung. Busari merasa ketakutan, terutama karena ia sadar bahwa dirinya tak memiliki kekuatan untuk melawan seorang pria dewasa yang tampak jauh lebih kuat darinya. Namun, di saat yang menegangkan itu, terdengar suara geraman keras dari arah semak-semak. Pria itu segera menoleh, dan dari balik rimbunan pepohonan, muncullah Leo, singa peliharaan Busari yang selama ini menjadi sahabat dan penjaganya. Leo berdiri dengan tubuh tegap, matanya tajam, dan bulu-bulu di sekitar lehernya berdiri tegak. Geramannya yang menggema di seluruh hutan memperlihatkan amarah dan tekadnya untuk melindungi Busari dari ancaman apapun. Pemburu yang melihat singa besar di hadapannya itu mundur dengan wajah ketakutan. Tubuh Leo yang besar dan geramannya yang menggetarkan hutan membuat pria itu tak berani melangkah lebih jauh. Leo mendekat perlahan, namun tatapannya tajam memperingatkan pemburu itu untuk menjauh. Pria itu, yang mungkin awalnya merasa yakin dengan kekuatan senjatanya, kini justru terlihat gentar dan mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya ia berlari menjauh, meninggalkan Busari dan Leo di tepi sungai.
Teman-temannya yang mendengar geraman singa dan melihat rekannya melarikan diri pun segera ikut mundur dan pergi dari hutan tersebut. Setelah para pemburu itu menghilang dari pandangan, Leo tetap berdiri di tempatnya, memastikan bahwa tidak ada ancaman lagi bagi Busari. Busari, yang awalnya ketakutan, sekarang merasa tenang dan lega. Ia mendekati Leo dengan hati-hati, mengusap kepalanya dengan lembut, berterima kasih atas perlindungan yang diberikan sahabatnya. Ia menyadari bahwa Leo bukan hanya sekadar sahabat yang menemani kesepiannya, tetapi juga penjaga yang dengan setia akan melindungi dirinya dari segala ancaman yang ada. Di tengah hutan yang sepi, Leo telah menjadi pelindung sejati yang menjaga Busari dengan sepenuh hati dan keberanian. Setelah kejadian itu, kehidupan Busari dan Leo semakin terasa tak terpisahkan. Keberanian Leo dalam melindunginya dari ancaman para pemburu membuat Busari semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di dunia ini, meskipun jauh dari keluarga dan kota yang pernah menjadi rumahnya. Setiap hari, Busari dan Leo terus menjalani rutinitas mereka di hutan dengan penuh kebersamaan. Leo, yang semakin dewasa dan kuat, menjadi teman yang tak hanya menemani, tetapi juga melindungi Busari dengan segala cara. Keberadaan Leo memberikan Busari rasa aman yang selama ini hilang, dan ia pun merasa bahwa hidupnya di hutan bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah kesempatan untuk menemukan kedamaian sejati. Namun, meskipun hidup di hutan terasa semakin nyaman, Busari tetap merasakan kerinduannya mendalam terhadap anak-anaknya yang kini tinggal jauh di kota. Suatu hari, saat Busari sedang duduk di depan gubuk sambil menenun kain, ia teringat akan suara tawa dan canda anak-anaknya yang dulu memenuhi rumah. Rasa rindu itu datang begitu mendalam, sehingga untuk sesaat, Busari merasa kesepian kembali. Meskipun ia merasa bahagia dengan Leo di sampingnya, kehadiran keluarga tetap menjadi bagian yang hilang dalam hidupnya. Ia seringkali berharap anak-anaknya bisa merasakan betapa damainya hidup di hutan ini, jauh dari tekanan dan kesibukan kota. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup sederhana, kebahagiaan bisa ditemukan dalam kedamaian dan keharmonisan dengan alam. Hari-hari berlalu, hingga suatu pagi, Busari menerima surat dari anak bungsunya yang tinggal di kota. Surat itu ditulis dengan penuh kasih sayang dan penuh kerinduan. Anak bungsunya memberitahukan bahwa mereka sedang merencanakan untuk datang mengunjungi Busari di hutan. Busari merasa terharu membaca surat itu dan sekaligus merasa cemas. Ia tahu bahwa anak-anaknya akan terkejut melihatnya tinggal di hutan bersama seekor singa besar, tetapi ia merasa sudah waktunya bagi mereka untuk melihat kehidupannya yang baru ini. Busari memutuskan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin, membersihkan gubuk, dan menyiapkan hidangan sederhana untuk menyambut kedatangan anak-anaknya. Tiba hari yang ditunggu, anak-anak Busari akhirnya tiba di gubuk di tepi hutan. Mereka datang dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, belum tahu seperti apa kehidupan ibu mereka di tempat yang jauh dari keramaian kota. Namun, ketika mereka tiba dan melihat Busari duduk dengan tenang di depan gubuknya, bersama Leo yang kini terlihat besar dan kuat, mereka terkejut. Busari tersenyum lebar dan menyambut mereka dengan pelukan hangat, menunjukkan bahwa meskipun ia hidup dengan cara yang berbeda, ia merasa bahagia dan damai. Anak-anaknya, yang awalnya cemas, perlahan mulai merasa nyaman melihat kedamaian yang ada di hutan ini. Mereka melihat betapa besar kasih sayang yang terjalin antara Busari dan Leo, dan mereka akhirnya mengerti bahwa meskipun jauh dari kota, ibu mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Selama kunjungan itu, Leo selalu berada di dekat Busari, menjaga mereka dengan penuh kewaspadaan. Namun, tidak ada lagi rasa takut di hati anak-anak Busari. Mereka melihat bagaimana singa itu berperilaku penuh kasih dan lembut kepada Busari, seakan menjadi teman dan pelindung yang setia. Anak-anak Busari akhirnya menyadari bahwa hutan ini bukan hanya tempat yang sunyi,
tetapi tempat di mana ibunya merasa hidupnya lengkap, dengan persahabatan yang tulus dan damai bersama Leo. Meski mereka tetap tinggal di kota, mereka meninggalkan tempat itu dengan rasa lega dan penuh pemahaman, menyadari bahwa Busari, meski jauh dari mereka, telah menemukan kebahagiaannya di tempat yang tak terduga, di tengah hutan, bersama seekor singa yang setia menjaga dan menjadi sahabat terbaiknya.